100 Pak, ya? Nggak 100 di sini. Enggak, 50 nih loh. 50 direwangi pingsan. Sinten sing pisan, Bu? 50 direwangi pingsan. Cocote, mak-mak iki mak isopo ki mak aku tak dupak rene langsung kan. 50 direwangi pingsan. Kalau sampai digitukan, sama sekali saya tidak akan memberinya lagi. Atau kalau enggak, saya tarik lagi tuh duit. Ngapain kamu nggak bersyukur? Emangnya berharap isinya berapa? 5 miliar. Ya maksud saya sih ya kalau kalian mau banyak dapatnya ya udah datang coba ke rumah abah kalian, ke rumah Anis. Siapa tahu ya, si Abah Al-Megdi itu banyak ngasih THR-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang warga yang merasa kecewa diberi THR oleh Jokowi, tetapi isinya hanya Rp50.000. Dikasih loh ini ya, bukan disuruh kerja kalian. Nah, kalau saya sih ya tentu akan sangat bersyukur banget gitu loh. Ya, tetapi beda dengan manusia mental pengemis ini ya. Dia menyebut ya mereka ini 50.000 direwangi semaput katanya. Direwangi pingsan. Yang nyuruh kalian antre sampai semaput itu siapa? Beginilah mental pengemis ya. Saya yakin mereka ini kalau tidak anak abah ya anak kebo. Dan gak menunggu lama bacotan warga ini langsung direspon banyak netizen. Dirujak sampai sengklek. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama. Di bagian akhir video, ini dia. Kalian perhatikan ini. 50 direwangi pingsan. Makasih Pak. Kebijakan dari masing-masing orang. Mau ngasih atau tidak, itu bukan paksaan dan tidak menjadi keharusan. Tapi kenapa kamu bilang bahwa itu, ini cuma 50, susah-susah kita ngantri. Halo, siapa yang suruh ngantri? Kalau kamu nggak mau ngantri dengan uang 50.000 yang kamu terima, kenapa kamu itu, Harusnya bersyukur kamu itu. Benar. Dan itu menjadi sesuatu yang rasanya, aduh, itu nggak etis buat kamu yang dikasih sama orang. Bukannya alhamdulillah, malah kamu menyinyir gitu. Nyinyir malah gitu. Heran gitu. Aneh. Misal nih, saya ngasih ke anak buah saya misalkan. Kalau sampai digitukan, sama sekali saya tidak akan memberinya lagi. Atau kalau enggak, saya tarik lagi tuh duit. Ngapain kamu nggak bersyukur? Sedikit banyaknya uang yang diberikan kepada orang, syukuri, nikmati, dan pergunakanlah itu dengan ikhlas. Karena kamu tidak perlu susah payah bekerja, kamu mendapatkan uang. Kamu cukup mengantri, karena yang meminta dan memohon uang tersebut itu bukan cuma kamu. Benar nggak guys? Benar nggak saya tanya? Jadi ini pembelajaran buat kalian semua. Kalau kita diberikan rezeki sekecil apapun, syukuri itu. Jangan kamu ngedumel. Orang yang suka ngedumel di belakang orang tersebut, maka rezeki itu tidak akan bertambah menurut saya. Secara psikologis ya. Karena apa? Setiap ucapan adalah doa. Setiap dumelan itu adalah perilaku dan keburukan sikap yang membuat orang
tidak menjadikan rezeki yang halal buat kamu. Ingat itu. Ya, sekali lagi ya, jangan sampai kamu terdengar oleh saya seperti itu. Saya kejar kamu. Beneran. Salam, Pita Gading. Lah iya, betul. Apa yang disampaikan oleh Dr. Lita Gading ini benar ya. Bukan karena Dr. Lita Gading ini bening, jadi saya mendukungnya. Bukan hanya itu. Tapi memang apa yang dia sampaikan emang benar-benar fakta ya, sesuai dengan kenyataan. Yang namanya dikasih ya toh, mau 1.000 rupiah, 10.000, ya harus disyukuri. Lagian Pak Jokowi kan gak cuma ngasih kau sendirian, yang dikasih berapa banyak gitu. Itu kalau di total berapa puluh juta, mungkin sampai ya 100 jutaan lah, iya toh. Dan Pak Jokowi bersedekah seperti ini gak sekali 2 kali. Kalau saya ngasih, ya nggak dihargai, nggak tak kasih lagi, malah saya sumpahin kalian. Lanjut. Oh, enggak 100, Pak. Ya, enggak 100 di sini. Enggak, 50 nih loh. 50 direwangi pingsan. Sinten sing pisan, Bu? 50 direwangi pingsan. Cocote mak ki mak isopo ki mak aku tak dupak rene langsung kan. 50 direwangi pingsan. Masih mending Bu 50 dikasih cuma-cuma Bu. Kalau kamu kerja buruh Bu, 25.000 dari pagi sampai sore Bu. Itu kerja kamu di sawah Bu, dari pagi sampai sore itu bercocok tanam di sawah no. 50 direwangi pingsan. Itu ciri-ciri orang ya guys ya. Orang nggak pernah bersyukur tuh kenapa? Kenapa kalian tuh mikir loh? Kenapa kamu tuh melarat miskin mulu? Karena mungkin kamu orangnya nggak pernah bersyukur. Dikasih 10.000 ngoceh cocote, dikasih 20.000 ngoceh cocote, dikasih 50 sih ngoceh cocote cuwongore. Untung gitu mama aku tak selantap, ngerti gak sih? Orang itu kalau semakin kalian bersyukur berkah, apa-apa tuh berkah, rezeki pun nambah. Tapi orang mau dikasih harta wakil pun kalau nggak bersyukur entek. Ya kan, entek sih mending jika saya ketahui ini cara-cara kayak ini mak kayak ini nih, ya kan, sing apa kalau dibilang SDM rendah di Konoha pada nggak terima, ya kan lu kan kaya, lu kan ini. Orang kaya itu kebanyakan bersyukur dan kerja keras, ya kan, mereka tuh menghargai pemberian apapun itu, pemberian siapapun itu tuh mereka tuh terima, senyum dan bekerja keras, bukannya melarat miskin, DKI masih syukur DKI Pak Jokowi saya dirong saya ketakut dirawangi pingsan. Ya kalau nggak mau pingsan Bu, ya nggak usah ikut ngantri ya kan, sana minta anakmu aja, minta suamimu ya kan. Kamu pikir masih mending dikasih cuma, terus maksudnya mau dikasih berapa Bu? 500.000 Bu, telmu nemplok sampai mekang-kang lo pengen nih, enak aja lah. Itu berapa ratus orang, berapa puluh orang dikasih sama Pak Jokowi. Nah kalau 500 per orang mau berapa ratus juta bukan apa kan Pak Jokowi udah nggak menjabat jadi presiden kan. Itu masih mending pakai dana pribadi Pak Jokowi loh, ya kan? Heran aku, orang-orang kayak gini takut kalau nemu mama kayak gini, karena itu tadi orang nggak pernah bersyukur. Kalau dikasih apa-apa, walah nawar. Paling kalau dibantu-bantu, pernah kan ada yang tukang bantu-bantu gitu, dikasih ini minta ini, dikasihin jaluk iki nguarep, kan? Apalagi kalau di belanjaan sembako, walah lenjiku sampai kok kesetanan, ya kan? Nalah bapak-bapak biasanya kayak ya wes lah, kalau bapak-bapak kebanyakan terima emak ya. Makan itu banyak terdengar kan ya kan, rokok tuh paling perlu dengan perempuan yang kayak gini nih kan. Salah satunya lanjut kan, aku juga perempuan tapi aku nggak pernah kayak gitu sih guys. Aku mau dikasih siapapun itu baju rego rombeng 5.000 seandainya tak terima dengan lapar seneng aku semua dia. Karena apa? Orang itu niat memberi itu berarti mereka tuh merasa kalau orang kaya tuh mampu, kalau orang nggak kaya berarti mereka tuh benar-benar menghargai kita, pengen ngasih ke kita. Tapi ada juga orang nggak mampu, jadi ngasihnya seadanya, bukan karena mereka tuh koyok ngasih barang bekas seenak, enggak, karena mereka tuh mencoba pengen koyok aku nggak punya tapi aku suka sama orang, aku pengen ngasih lah. Kadang mereka tuh ngasih semampu mereka yang terbaik gitu loh. Tapi kalau orang kaya mereka tuh mikir banyak banget, jadi itu masih mending loh ya kan. Ya anak-anak 50 budik rakyat pengsan di sana Bu. Kan berdoa aja, siapa tahu duit jatuh dari langit Bu, sampai jemput merontok ya nggak bakal jatuh dari langit. Benci banget aku sama orang kayak gini kan. Heran aku, orang mana kayak gitu nggak pernah bersyukur tuh nggak, makanya melaratmu miskin. Tanyain kenapa diri sendiri miskin melarat, ya mungkin ada something di diri kamu itu tadi nggak pernah bersyukur ya kan. Orang kalau nggak pernah bersyukur, lihat apa orang yang jarang bersyukur hidupnya tuh gitu aja makin parah.
dibanding orang yang terima apa adanya, dikasih berapa senyum ini pasti rezekinya enak wae. Yo kan untung kok di keluargaku pada selantap saimpote cuma videonya viral walah. Ntar kalau dibully nggak terima ya kan lah skipnya rendah ya kan. Ini coro-coro ini kalau anak-anak kerja merantau saimpote ngasih alah merantau sekian lama cuma ngasih sak mener cukup balas putihku ini ya ini kurang cukup gitu males putih. Biasanya orang-orang ibu-ibu kayak ini biasanya kayak gitu dikasih berapa nggak syukur ya kan. Anaknya buanting tulang apa ikune ini kon berpuluh-puluh juta, sedangkan kadang 20.000 ibu kok ini nyekolahnya anak orang yang mangan seadane. Biasanya kayak gitu. Kenapa bisa dilihat dari situ? Bisa dilihat guys, orang lain yang nggak kenal wae ngei masih dilolok, apalagi anaknya sial kali nih anak yang lahir dari ibu seperti itu. Yang tanya juga bodoh mau. Berapa bu? 50.000. Dikira 100.000 ya. Pertanyaannya yang nanya itu harusnya yang wawancara itu tekok wae berapa bu? 50.000 cuma kayak oh ya bersyukur ya bu. Cuma 50.000 ya bu, nggak 100.000 ya. Sing tekon juga gebelak. Tekin dengkol. Nah, betul ya. Jadi gini, saya sering kan rumah saya di daerah ya dekat dengan terminal daerah gitu. Dan di daerah saya juga banyak tukang beca. Ini saya sedikit sharing aja gitu kan. Nah, mohon maaf ini ya, rata-rata kan mereka itu yang bekerja di bidang seperti itu kan kasar-kasar ya orangnya ya, keras-keras gitu kan. Nah, itu sering sekali saya mendengar omongan orang begini. Ya wajarlah dia orangnya keras karena kerjaannya itu di jalanan ya. Mohon maaf nih, nggak semua tukang beca ya ngomongnya begini. Ya kan dia tukang beca, hidupnya di jalanan keras. Dia sopir, dia kernet gitu ya, dia kenek gitu kan. Jadinya kasar. Nah, saya nggak berpikirnya seperti itu. Justru terbalik, karena dia kasar itulah oleh Tuhan dia ditakdirkan menjadi tukang beca. Karena dia kasar dan arogan itulah dia ditakdirkan oleh Tuhan menjadi sopir, menjadi kenek dan lain sebagainya. Ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan. Hidupmu itu melarat, ya kan? Karena memang kau tidak bisa bersyukur, kau tidak bisa berterima kasih. Tolong jangan dibalik. Hanya gara-gara dia memang kekurangan, wajarlah dia memang orang kekurangan. Jadi dikasih 50.000 dia kurang bersyukur. Terbalik. Justru karena kurang bersyukur, akhirnya dia diganjar oleh Tuhan itu ya. Menjadi orang yang penuh dengan kekurangan gitu loh. Lanjut. Warga penerima THR Jokowi deg-degan buka amplopnya. Ternyata isinya bukan 100.000. Nah, ini adalah contoh nyata dari manusia-manusia gak tahu terima kasih. Ya meskipun isinya gak sesuai ekspektasi, ya bisa gitu ngomongnya alhamdulillah wasyukurillah dikasih gitu. Daripada nggak dikasih sama sekali, nggak dapat sama sekali gimana. Dan saya lihat di video itu, yang dikasih itu bukan cuman satu orang tapi banyak. Isinya 50.000, yang dikasih 100 orang misalnya. Udah berapa itu duitnya? Udah 5 juta. Dan juga orang ngasih THR itu ya, sedekah itu ya seikhlasnya dia. Ya kalau 50.000 ya udah, ikhlasnya dia segitu. Emangnya berharap isinya berapa? 5 miliar. Kalau saya pribadi, di tengah jalan ada orang tiba-tiba ngasih amplop, ya saya nggak langsung saya buka di depan umum. Ya norak aja gitu. Baru dikasih langsung dibuka. Itu kayak kelihatan banget kita itu ngarepnya. Apalagi pemberian orang yang ya nggak begitu dekat dengan kita gitu. Ya meskipun Pak Jokowi itu mantan presiden, ya terus harus banyak gitu, harus isinya tebel. Siapa gitu tiba-tiba di jalan orang mau ngasih kita. Atau ada nggak tiba-tiba dari langit jatuh uang 50.000? Nggak ada. Dan saya berpikirnya pasti di antara gerombolan ya, orang-orang yang dikasih THR ini, yang dapat amplop ini, pasti ada di situ anak-anak abah. Pasti ada emak-emak pendukung Anies. Ya maksud saya sih ya kalau kalian mau banyak dapatnya ya udah datang coba ke rumah abah kalian, ke rumah Anies. Siapa tahu ya si Abah Al-Megdi itu banyak ngasih THR-nya. Kan abah kemarin nyumbang ke korban bencana 300 triliun kata anak-anak abah. Nah, ini menarik ini, ya kan?
Daripada Anda ke rumah Pak Jokowi antri sampai pingsan hanya dapat 50.000, mending Anda ke rumah Abah Nepal, ya. Ke Abah Nepal atau ke Mama Ketum, ya, bagi Anda yang merupakan anak kebo, bukan anak Abah. Kalau anak Abah silakan ke rumahnya Abah, ya. Anak kebo silakan ke rumah Mama Ketum, ya, sampai mencret kalian gak dikasih apa-apa. Ke rumah Abah dikasih bacot, ya dah, dikasih gedabrus. Aduh, lanjut. Guys, udah lihat videonya belum? Enggak 100 Pak. Ya, enggak 100 di sini. Enggak, 50 nih loh. 50 direwangi pingsan. Sinten sing pingsan, Bu? Hah? Pingsan sinten? Ini ibu-ibu ya, ini ibu-ibu nggak bersyukur. Ini contoh ibu-ibu nggak bersyukur. Dikasih 50.000, malah ngomel-ngomel kayak gitu. Katanya ngebela-belain sampai harus pingsan segala. Lagian tuh wartawan tuh kompor banget ya. Kenapa harus bilang, kok nggak 100.000 ya? Kirain 100.000. Nggak usah ngomong kayak gitu. Itu sama aja ngomporin, ya. Nih, ingat bersyukur. Kalau misalkan nggak mau itu uang 50.000, ya udah balikin lagi, ya. Maunya dikasih berapa? Mau dikasih 100.000, 500.000? Loh, enggak Bang, kok bisa 100.000, 500.000 ya, kekecilan. Kalau bisa itu isinya 1 miliar, itu yang mereka inginkan, yang mereka harapkan. Kenapa ya? Karena memang mereka mentalnya mental pengemis ya. Saya sebetulnya tidak mau menggunakan kata-kata yang agak keras gitu ya, tetapi memang faktanya seperti itu. Ya, banyak sekali orang itu yang lebih suka, lebih bahagia diberi daripada dia menghasilkan sendiri dari jerih payahnya. Iya toh? Iya. Dan sekali lagi, bukan karena mereka kekurangan akhirnya mereka berharap mendapatkan banyak. Justru karena mereka kurang bersyukur dan tidak punya rasa terima kasih, itulah oleh Tuhan dijadikan orang yang penuh dengan kekurangan. Ya toh? Iya. Lanjut. 50 nih loh. 50 direwangi pingsan. Bro, ada seorang ibu-ibu marah karena isi amplop yang dibagi Pak Jokowi tak sesuai harapan, isinya 50.000. Serba salah, dapat rejeki tidak berterima kasih, tapi menghujat. Mereka lupa, jumlah amplop berapa ribu yang dibagi dikalikan 50.000, kalau pingin dapat duit banyak ya kerja. Bro, itulah mereka, bukan dari golongannya termul, tapi dari golongannya terjal alias ternak dajal. Salam waras dari King Yudi Official. Nah, elah, kok bisa-bisanya gitu loh. Saya juga nggak habis pikir ya, dikasih gitu. Saya aja jujur ya karena memang saya konten kreator nggak rame-rame banget ya kan. 50.000 satu video itu sudah bagus, coba bayangin. Bikinnya juga capek, Iya, ini dikasih 50.000 oleh Pak Jokowi gratisan, hanya antri aja. Ngomel-ngomel. Coba tengok ini orang yang ngomel-ngomel ini. Coba cross-check ke rumahnya. Saya yakin dia nggak kerja. Dia setiap hari mangkal di lampu merah atau di depan mall sambil bawa omplong. Iya. Mentalnya orang macam kayak gini nih. Aduh. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.